Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita jumpa lagi video kali ini. Saya coba memperdalam sedikit bahasan-bahasan kita tentang nama Allah yang ke-100. Nama Allah yang ke-100 sangat banyak di YouTube, entahlah macam-macam. Astagfirullah, banyak macam-macam di YouTube itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saudaraku, dimanapun Anda berada, seandainya kita mau atau tahu sehingga kita menyelusuri benang merahnya nama Allah yang ke-100, ujungnya ada di tangan kita, dan ujung satunya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita tahu asal muasalnya nama Allah yang ke-100. Siapa sebenarnya nama Allah yang ke-100? Saudaraku, saya juga bertanya-tanya. Tapi alhamdulillah, dengan tidak sengaja saya ketemu, bukan di tempat orang lain, tapi di tempat paman saya sendiri. Tapi sebenarnya ini agak lucu juga ini. Paman saya itu disebut di kampungnya itu wali. Paman saya disebut orang di kampungnya itu wali, tapi saya biasa aja, yang namanya paman. Memang saya berkali-kali diperlihatkan sesuatu keanehan, mungkin itulah disebut karomah atau mujizat, berkali-kali, tapi saya tidak pernah merasa wah paman saya wali, biasa-biasa aja. Itulah saya dapat setelah waktu itu sekitar kurang 14 hari lagi beliau mau meninggal. Saya dipanggil waktu itu, suruh datang. Tapi sebelumnya itu saya sudah mimpi
Saya berhadapan, saya disuruh manga, sudah buka mulut, dia pun buka mulut. Tiba-tiba saya melihat itu dari mulutnya itu ada kapas masuk di mulut saya. Baru dia bilang telan, telan, telan. Saya telan. Jadi singkat cerita saudara, sampai saya di kampung, ya masih sehat sih, masih sehat duduk sama-sama. Cuma memang sudah ada perkembangan lah, ada perkembangan. Artinya ada sedikit, ya tidak seperti sehat biasa lah, orang biasa umumnya lah. Pas saya sampai di sana, yang saya aneh itu, dia selalu menyebut ingat, 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 ingat nama Allah, ingat nama Allah. Jadi saya bingung, kok ingat nama Allah? Apa saya disuruh berzikir? Apa saya disuruh berzikir atau gimana? Saya tanya, Paman, itu maksudnya apa sih? Kok ngomongnya ingat-ingat terus, ingat nama Allah? Baru dia dijelaskan. Sebenarnya nama Allah yang ke-100 itu adalah ingat. Tapi saya pun belum percaya. Jujur saja saudara, saya belum percaya. Saya percaya waktu ini, ringkas cerita ini. Saya percaya waktu saya di Banyuwangi. Kebetulan waktu itu saya jadi kapten kapal Banyuwangi. Pas saya dari Banyuwangi saya keluar mau pulang, tiba-tiba kena badai di kapal. Kapal saya naik di karang kandas. Tapi anehnya juga itu, pas kandas kapal, angin itu berhenti. Ketemulah saya seseorang dari kampung saya sendiri, tapi dia belum tahu kalau satu suku. Dia bertanya, anak dari mana? Saya bilang, saya dari Sulawesi. Saya langsung dipeluk, kita sama-sama dari Sulawesi. Saya sudah 40 tahun di sini. Lalu dia bilang, kapal kamu itu tidak apa-apa. Bagaimana kalau kapal kamu itu sekarang timbul, apakah kamu langsung berangkat? Saya bilang, belum tahu karena mungkin ada rusak. Dia bilang, kapalmu tidak ada rusak. Nah, di situ juga suatu luar biasa. Katanya besok aja kapalmu diurus, kamu tidur aja. Saya nginap satu malam. Pada itu air kecil, ya bukan kecil sekali lah, ada tapi kapak kandas. Dia hanya di darat, ambil kayu itu taruh di batu begini, baru teriak itu kita, tapi disuruh bantu. Dia itu kayu didorong itu begini, kapal itu timbul. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapal kandas ini pada didorong kayu yang didorong di darat malah timbul. Karena saya melihat keanehan, saya nginap lagi. Itu juga menyebut bahwa nama Allah itu yang sebenarnya adalah ingat. Disinilah saya yakin artinya dua orang hebat mengatakan itu. Kalau paman saya lagi pun dibikin pusing. Saya waktu itu saya nginap, pas saya mau pulang, tapi memang dia nggak boleh pulang, katanya jangan pulang. Tapi saya paksa pulang, saya orang dua. Katanya kalau kamu pulang pasti balik lagi. Kenapa? Tidak ada mobil mau ambil kalian. Benar, 4 jam saya nunggu mobil, nggak ada yang mau ngambil. Balik lagi naik di gunung, kan dia rumahnya di gunung.
Jadi ini saudara, ringkas cerita, kita kembali lagi tadi itu. Saya yakin karena dua orang hebat yang membuka rahasia itu kepada saya. Tadi para sufi juga menyebut bahwa ingat atau zikir adalah nama sembahyang, nama syahadat, nama Al-Quran. Mustahil ada sembahyang tanpa ingat dan zikir. Mustahil bisa membaca Al-Quran, mustahil bisa membaca Al-Quran tanpa ingat, dan mustahil ada Asmaul Husna 99 tanpa ingat. Yang ingin saya tegaskan di sini, saudara, menjelaskan supaya sejelas-jelasnya, bukan memaksa menerima paham saya, cuma banyak sekali di YouTube itu nama Allah itu sangat tidak masuk di akal menurut saya, menurut pengetahuan saya. Tapi entahlah saudara. Saudara, saya akan memberikan sedikit contoh kecil ya. Karena saya belum bisa membuka pintuan lebar karena belum sampai waktunya, dan suatu saat insya Allah saya akan bukakan, saudara. Karena Allah itu tidak merahasiakan sesuatu kepada hambanya. Saudara, ketika seseorang memanggil kita, menyebut nama kita, ini perhatikan, dia memanggil kita siapa yang mendengar? Yang mendengar sudah pasti ingat. Dia mendengar langsung ingat, oh iya saya dipanggil. Nah, sekali lagi, ketika seseorang memanggil kita, ya, ketika seseorang memanggil kita, kita mendengar pertama, langsung kita ingat, oh iya saya dipanggil. Karena yang mendengar itulah ingat. Artinya apa? Yang memanggil itu juga yang dipanggil. Kenapa? Karena memang satu nama. Nama ini, nama kita, nama Allah juga, ini juga nama untuk berdoa. Pasti ada gaya, ada stromnya. Yang memanggil ingat, yang dipanggil ingat. Ya, saudara. Saudaraku, dimanapun Anda berada, insya Allah pasti saya buka pintu masuknya. Tapi mohon maaf, belum saatnya, dan juga tidak mungkin saya buka di YouTube.
pasti nanti nomor WA saya cantumkan nanti di YouTube. Siapa tahu ada saudara teman yang kepingin silaturahmi, insya Allah ya. Tapi ini saya sedikit membuka jalan sedikit ini dengan bahasa isyarat, mudah-mudahan saudara paham, mudah-mudahan hati terbuka ya. Ini cuma bahasa isyarat saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa ingatlah namaku. Perhatikan ini, ingatlah namaku, ingat namaku, kata Allah. Ini bahasa isyarat. Kebanyakan kalau ahli-ahli tasawuf, ahli marifat, kebanyakan dia pakai bahasa isyarat. Kadang-kadang juga ibarat ilmu itu dibawa ke syair. Saudaraku, di akhir video ini sekali lagi saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya, mudah-mudahan hati kita semua terbuka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah namaku, ingat namaku. Hampir mengatakan aku ini ingat. Subhanallah. Saudara, di YouTube itu sangat banyak sekali yang mengatakan nama Allah, nama Allah. Tapi kita ya mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau mereka. Tapi yang inilah yang saya dapatkan, saya harus yakini 1000%. Ya, saudara, mudah-mudahan saya bisa membuka rahasia-rahasia lain. Sekali lagi mohon maaf, saya belum bisa membuka pintunya lebar-lebar. Insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Demikian, insya Allah kita jumpa lagi di video akan datang. Entahlah apa yang mau dibahas. Saya mohon saran-saran saudara, mungkin ada pertanyaan yang mau dibahas, apa yang mau dibahas, silahkan komen di bawah, mungkin saya bisa membahas. Yang penting jangan terlalu rahasia, karena walaupun saya tahu nggak mungkin saya bongkar rahasia di muka umum, karena kita di sini bukan cuma satu agama, banyak agama lain yang menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.